Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam salam kebajikan. Salam rahayu, salam latis. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Latis. Kita membicarakan tentang sebuah kekuatan Rusia yang mengagetkan dan hampir menghancurkan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Ini terjadi. Nah, jadi Rusia ini memiliki sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan ini telah ditunjukkan oleh Putin sehingga 145 hari mereka terus merangsek ke berbagai kota di Ukraina, dan mereka berhasil juga menghancurkan segala sistem persenjataan yang diberikan oleh Amerika dan sekutunya. Mereka juga berhasil mempertahankan pertahanan Ukraina di Luhansk, Donetsk, dan Donbas, dan juga dan juga Mariupol. Demikian juga yang terakhir ini di Odessa. Di Odessa, Rusia berhasil menghancurkan berbagai peralatan militer yang telah dikirim ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, ini merupakan salah bukti yang sangat kuat bahwa Rusia telah berhasil menghancurkan dominasi sebuah kekuatan yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat, dan mereka mengatakan diri mereka bahwa mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai politik, mereka menguasai pengaruh di berbagai negara. Ternyata tidak semua benar, dan Rusia telah menunjukkan dirinya bahwa mereka adalah sebuah kekuatan yang selama ini dianggap remeh oleh Amerika Serikat. Seperti pernyataan Putin ketika di Davos, dia diwawancarai, dia mengatakan bahwa ketika Bill Clinton hadir dalam sebuah pertemuan dengan Boris Yeltsin, dan itu pertama kalinya pecahnya Uni Soviet dan terpilihnya Yeltsin sebagai presiden pertama Rusia, dia mengatakan bahwa Putin mendekati Bill Clinton dan mengatakan bagaimana kalau kita kerjasama dalam berbagai segi, tapi Bill Clinton hanya senyum dan tertawa lalu meninggalkan. Lalu juga yang kedua, ketika ada pertemuan antara Rusia, Amerika Serikat, dan NATO, waktu itu G7 mungkin ya. Nah, Rusia menyatakan bagaimana kalau kita mengadakan sebuah kerjasama bersama, baik militer, ekonomi, dan politik. Ternyata Amerika Serikat tidak mau menerima mereka. Nah, akhirnya disinilah Putin sudah kesal dengan kelakuan mereka dan tidak menghargai sama sekali dengan tujuan yang baik yang dilakukan oleh Putin pada mereka. Nah, di sisi lain juga menggunakan wilayah Ukraina yang berbatasan dengan Rusia yang digunakan oleh Amerika dan sekutunya untuk melakukan mata-mata kepada Rusia, juga memata-matai Rusia secara ekonomi, politik, dan militer. Lalu juga mereka menaruh bom-bom dan juga menanam uang untuk usaha-usaha seperti kreasi virus baru. Nah, yang ditakutkan Rusia adalah jadi percobaan pertama adalah Rusia, karena Rusia adalah musuh Amerika Serikat dan Eropa yang sangat ditakuti oleh mereka. Nah, ternyata mereka berpikir selama ini bahwa Rusia itu adalah negara lemah yang hanya memiliki sebuah kekuatan militer, tapi tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun diplomasi yang kuat di berbagai kalangan negara di dunia. Nah, ketika Putin memasuki wilayah bagian timur Ukraina, dan ini hampir semua wilayah timur dikuasai oleh Putin,
dan kagetnya Amerika, begitu cepatnya Putin menguasai hampir seperempat bagian dari Ukraina. Nah, lalu juga mereka tidak berani masuk ke dalam wilayah Ukraina, mengirim tentara seperti mereka mengirim tentara mereka ke Irak, ke ke apa ke Nicaragua atau ke Irak atau ke mana-mana. Ternyata mereka tidak berani masuk ke wilayah Ukraina, dan mereka yang mengirim senjata, baik Amerika Serikat dan NATO. Ini telah menunjukkan bahwa memang moral mereka cuma berani keroyokan, dan mereka tidak pernah berani memiliki kekuatan untuk melawan secara jantan atau berhadapan-hadapan. Inilah yang telah terjadi saat ini. Nah, lalu mereka kaget ketika mereka embargo ekonominya. Rusia baik menyetop pembelian minyak dari Rusia dan negara-negara Eropa kecuali Hongaria, dan Jerman pun mulai berubah. Jerman mulai mengikuti cara Rusia membeli minyak untuk musim dingin ini, biar ada kehangatan di rumah-rumah, di rumah-rumah warga Jerman, karena mereka tidak ada minyak sama sekali, gas pun mereka nggak punya miliki, dan stok mereka hampir habis, hingga mereka pun akhirnya berkompromi dan mengambil kembali dari apa yang telah mereka katakan mengembargo Rusia. Tapi kenyataannya mereka cuma sedikit mengambilnya, tapi mereka tetap membeli pada Rusia. Nah, di sisi lain, Rusia pun telah mengambil beberapa usaha-usaha Amerika punya seperti McDonald, KFC, dan segala hal yang bermerek di Rusia yang telah menanamkan modal, meninggalkan negara tersebut, akhirnya sedang diambil alih oleh pengusaha Rusia. Nah, itu diambil alih oleh pengusaha Rusia. Nah, yang berjalan dengan baik hingga ekonomi Putin pun, masyarakat tidak terganggu dengan menarik dirinya beberapa pengusaha Amerika dari Rusia, tapi tidak memiliki pengaruh yang besar bagi Rusia secara umum. Justru mata uang Rusia makin menguat dan mata uang Amerika makin turun. Demikian juga mata uang Eropa makin menurun. Di sisi yang lain juga ada inflasi yang begitu kuat di negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat telah inflasi yang begitu sangat kuat, hingga Joe Biden pun kemarin beberapa hari yang lalu pun didemo oleh masyarakat Amerika untuk menuntut dia mundur karena harga bensin naik, harga gas naik, semua harga naik di Amerika Serikat. Demikian juga tergulingnya Boris Johnson. Saya melihatnya bahwa ini adalah isu yang dimainkan adalah berpestanya mereka secara brutal, tapi ternyata bila kita amati ternyata Inggris dengan ekonomi yang makin menurun, inflasi yang tinggi sekitar 7,5%, ini juga sangat-sangat mempengaruhi pemerintahan Boris Johnson ketika itu. Nah, lalu selain itu juga kita lihat lagi apa yang terjadi, bahwa di negara-negara Eropa mulai ada demo-demo menentang apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, di sisi yang lain pun Putin memainkan sebuah diplomasi yang sangat bagus, yaitu dengan memperkuat bridge, yaitu Brazil, Rusia, Iran, Cina, dan Afrika Selatan menjadi semakin kuat, dan bahkan negara-negara ini pun menolak bekerja sama dengan Amerika dan tetap membeli minyaknya dari Rusia. Nah, yang paling mengagetkan adalah kemarin Amerika minta OPEC agar membanjiri minyak ke seluruh muka bumi dengan menurunkan harga. Ternyata khususnya Arab Saudi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Amerika Serikat. Bahkan Arab Saudi pun tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Joe Biden untuk mengeluarkan minyaknya.
Nah, ini sangat mengagetkan sekali. Nah, di sisi yang lain, ternyata Arab Saudi pun udah muak dengan Amerika. Karena apa? Karena dia bisa berpegangan pada Israel. Karena yang mengatur Amerika adalah Israel. Nah, jadi mereka bisa bermain dengan lobby-lobby Israel dan hingga tidak mempengaruhi secara keintelijenan yang ada di Arab Saudi. Hingga Israel lah yang memainkan mereka. Ketika Joe Biden tiba Tel Aviv dan kembali mau pulang berkunjung ke Arab Saudi, MBS Muhammad bin Salman langsung membuka jalur secara terbuka antara Tel Aviv dan Saudi. Ini merupakan sebuah hal yang sangat kacau bagi saya, karena Israel telah diberikan wewenang yang penuh untuk bermain di negara Muslim, dan itu pusatnya Islam di muka bumi ini, yaitu Arab Saudi. Nah, tapi di sisi yang lain, Arab Saudi meminta kerjasama dengan Rusia, dan juga kekuatan yang paling menguatkan mereka adalah karena apa? Karena telah terbukti bahwa Iran adalah negara yang paling kuat dan paling memiliki kekuatan militer di Asia Tengah, Asia Tengah, hingga mereka menjadi sebuah negara yang sangat superpower saat ini. Demikian juga ekonominya terus bergulir menuju ke angka yang lebih baik. Di sisi yang lain juga, Iran telah menunjukkan beberapa kali penyerangan kepada Amerika Serikat di Irak, 2 kali di Irak, yaitu di camp militernya Amerika Serikat dan juga di tempat pelatihan Mossad di Irbil, di perbatasan antara Irak dan Iran. Nah, itu sangat dahsyat sekali. Demikian juga Iran telah berhasil menunjukkan dirinya dengan menjatuhkan pesawat drone-nya Amerika Serikat. Nah, ini membuktikan bahwa Iran bukan negara yang remeh lagi, dan saat ini mereka bersekutu dengan Rusia. Lalu ditambah dengan Turki, walaupun Turki ini masih tidak memiliki sikap dalam menentukan arah kemana mereka harus berpijak, karena kadang ke Amerika, kadang ke Rusia, kadang masih bermuka dua. Nah, tapi di sisi yang lain, mereka kemarin bertemu antara Rusia, Iran, dan Turki. Ini telah menunjukkan bahwa diplomasi Putin dalam memiliki dalam pengaruh dan juga dalam memperkuat sisi-sisi ekonomi dan juga memperkuat persatuan antara negara-negara anti Amerika Serikat makin menguat. Dan juga sisi lain, Putin membuat G8. Indonesia salah satu negara yang dimasukkan oleh Putin untuk menjadi anggota G8. Nah, ini telah menunjukkan bahwa Rusia bisa memanage dunia. Nah, dengan pernyataan Joe Mayer, mantan Perdana Menteri Inggris beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa pengaruh Barat semakin memudar di muka bumi ini. Nah, ini telah terjadi dengan Putin sebagai raksasa baru yang memang menentang langsung Amerika Serikat dan Eropa, yang selama ini selalu mengatur negara-negara seenak udelnya. Nah, tapi sekarang Putin menunjukkan bahwa dia pun bisa melakukan apa yang dilakukan Amerika Serikat, dan ini membuat kaget Amerika Serikat dan Eropa. Walaupun dalam beberapa hal kita lihat bahwa Putin dalam pandangan Amerika dan Eropa adalah negara yang sangat kuat dalam militer, tapi tidak dalam ekonomi. Nah, tapi Putin membalik semua itu dan menunjukkan pada mereka bahwa mereka telah bisa unggul mempertahankan ekonomi mereka dan kestabilan, walaupun embargo demikian kuat di negara-negara maju. Tapi Rusia menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka tidak ambruk, bahwa mereka tidak rubuh, tapi mereka tetap makin kuat. Nah, di sisi yang lain juga Putin menyatakan Ukraina akan hilang sebagai negara di denah muka bumi. Maka Putin pun kemarin membuat sebuah pernyataan bahwa semua warga Ukraina yang ingin menjadi warga Rusia diterima dengan
Bahkan pun mereka tidak melihat bahasa Rusia sebagai bahasa utama untuk mempelajari sebagai warga negara Rusia. Sekarang itu tidak merupakan bagian yang penting bagi Putin. Seperti itu. Nah, ini pun telah terbukti dalam peperangan 145 hari ini, demikian dahsyatnya Putin bisa memiliki sebuah pengaruh yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan Cina yang selalu membackup Rusia. Dan juga beberapa hari yang lalu juga Cina telah membuang obligasi-obligasi yang dimiliki Amerika dari Cina. Ini membuktikan bahwa memang udah marah sekali, dan Putin melihat bahwa ini bukan waktunya lagi untuk kita menunggu. Jadi Putin telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari sebuah perubahan di muka bumi ini. Bahkan bisa disebut sebuah revolusi mental yang telah dilakukan oleh Amerika selama ini, sekarang dirubah oleh Putin menjadi berbalik. Nah, demikian juga ada pernyataan dari Putin bahwa ada Rusia dan Iran telah bekerja sama untuk membeli drone-nya Iran ke Rusia. Di sisi yang lain pun Iran dan Rusia minta Amerika menarik dirinya dari Rusia. Nah, tapi menghentikan stop mencuri minyak dari Suriah lewat Front Demokrat Suriah (FDS) yang kemarin melakukan sebuah pemberontakan, yaitu lewat ISIS yang mereka gunakan sebagai alat. Nah, disitulah yang telah terjadi. Amerika pun kebingungan saat ini, dan mereka pun tidak tahu melakukan apa lagi. Hingga di embargo pun harga minyak mau diturunkan oleh mereka. Tapi dalam kenyataannya di internasional tidak seperti itu. Jadi harga minyak pun tetap stabil. Bahkan Rusia berani menurunkan 20% dari harga normal. Ini merupakan sebuah tantangan yang kaget Amerika, hingga mereka pun mengalami inflasi yang sangat besar. Hingga negara-negara Eropa pun mengalami demo yang sangat besar. Kecuali di Hongaria, Jerman sedikit, Prancis sedikit, tapi seperti Finlandia, Belanda itu sudah mulai menyebar anti terhadap apa yang telah dilakukan Amerika melalui embargo, karena menyiksa negara-negara Eropa yang tidak memiliki modal sumber daya alam yang sangat kuat, itu gas dan minyak. Ini telah terjadi hingga inflasi yang demikian hebat. Tapi sementara Rusia tetap stabil, walaupun mata uangnya naik dan turun sedikit, tapi naik lagi. Itu telah menunjukkan betapa mapannya Rusia di muka bumi ini. Apalagi dengan hadirnya ke Iran dan Turki, telah menunjukkan betapa kuatnya Rusia, bahwa mereka bisa merubah permainan pengaruh di muka bumi ini. Nah, di sisi yang lainnya pun, bahwa kita lihat bahwa Ukraina saat ini hanya bermain dalam kalimat yang diciptakan untuk mempengaruhi masyarakatnya agar percaya pada Zelensky. Seperti apa bahwa Ukraina menang dalam pertempuran, Rusia harus menyerah dan menyatakan kalah dalam peperangan kemarin. Tapi dalam kenyataan di lapangan berbeda. Banyaknya tentara Ukraina menyerahkan dirinya kepada Rusia, kepada Chechnya. Bahkan mereka memberikan senjata-senjata yang telah diberikan oleh Eropa dan Amerika Serikat, mereka berikan kepada Rusia, hingga meninggalkan Howitzer Prancis dan ternyata diambil oleh Rusia. Dan kemarin di Odessa, gudang senjata Rusia dan senjata Ukraina, gudang senjata yang menaruh senjata-senjata yang datang dari Amerika dibom hingga menghancurkan total, hingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk perang. Demikian juga di Laut Odessa, kemarin juga ada kapal yang diserang, dan ternyata itu adalah rudal-rudal yang telah dikirim Amerika ke Ukraina. Nah, di sisi yang lain ada beberapa kota di Ukraina pun
ingin mengadakan referendum memilih antara Rusia dan Ukraina. Nah, kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Nah, lalu juga Rusia saat ini sedang berpusat pada Donetsk untuk mereka taklukkan secara total, karena Luhansk udah ditaklukkan secara total, Mariupol udah ditaklukkan secara total, demikian juga beberapa kota yang lainnya. Nah, ini tinggal tunggu beberapa kota lainnya, ya seperti beberapa Severodonetsk itu juga sudah menyatakan diri ingin melakukan referendum untuk memilih antara Rusia atau Ukraina. Dan ada satu kota yang menyatakan langsung kepada wali kotanya untuk memilih Rusia sebagai negara mereka. Nah, inilah yang sangat dahsyat sekali. Nah, dan pernyataan Putin kemarin bahwa Luhansk dan Donetsk adalah sebuah negara, dan Rusia menyatakan mendukung Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka. Termasuk Korea Utara sudah menyatakan dukungannya sebagai negara merdeka dua wilayah ini, Donbas dan Luhansk. Jadi mereka telah mengakui bahwa dua bagian yang diambil pertama oleh Rusia ini menjadi negara yang merdeka. Dan sementara Zelensky terus berteriak lalu minta perhatian di muka bumi, dan lalu juga Amerika terus mengirim senjata ini bukan bantuan, tapi bayar kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya atas hasil senjata-senjata yang dikirimkan. Itulah yang telah terjadi. Nah, saat ini ibu negaranya yaitu Nyonya Zelenska sedang berada di Amerika Serikat untuk mencari dukungan dana bagi peperangan yang telah terjadi di Ukraina. Nah, yang enak kita lihat adalah bahwa ternyata Rusia itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak diduga Amerika itu ekonomi. Mereka bisa mengambil alih semua yang ditinggalkan oleh para pemodal dari Eropa dan Amerika Serikat, dan mereka bisa mengolah dan mampu mengolahnya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi embargo Amerika yang dilakukan kepada Rusia tidak berlaku. Karena apa? Ekonomi mereka tetap berlangsung, ekonomi mereka tetap berjalan lancar, bahkan mata uang mereka tetap stabil. Walaupun dari satu sisi ada beberapa ekonomi yang agak pincang, tapi itu bisa ditutupi dengan lewat pembayaran yang dibeli minyak dan gas yang dibeli oleh beberapa negara-negara lainnya. Ini merupakan sebuah sangat dahsyat, dan ini merupakan sebuah perlawanan pertama kegagalan Amerika Serikat dan Eropa untuk menaklukkan sebuah negara lewat ekonomi. Gagal total. Jadi ini sekarang berbalik, Amerika lah dan Eropa yang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Nah, di sini adalah bahwa beberapa negara tetap membeli minyak dari Rusia, termasuk Cina membeli minyak dari Rusia, India membeli minyak dari Rusia, Indonesia sudah membeli minyak dari Rusia. Jadi, tapi untuk negara-negara ini tidak dikhususkan membayar dengan rubel, tapi dengan mata uang mereka sesuai dengan rubel. Hingga tukar menukarnya, dan Amerika melepas dolar sebagai bagian dari mata uang internasional. Tapi sekarang mereka, Rusia, Iran, dan Turki telah kesepakatan memakai patokan emas sebagai mata uang mereka. Dan ini makin terpuruk dolar secara drastis. Nah, bahwa Rusia berhasil melakukan sebuah perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Demikian dahsyatnya. Ini sangat-sangat keberhasilan yang luar biasa, dan ini kepercayaan diri yang sangat luar biasa dimiliki oleh Putin, dan juga Iran dan Turki juga sudah mulai mengambil kesepakatan bersama untuk mendukung Rusia, dan Turki pun menyatakan dirinya ingin keluar dari Suriah hingga tidak membantu lagi Front Demokrat Suriah untuk memerangi pemerintahan Bashar al-Assad. Nah, jadi ini adalah sebuah kemajuan yang sangat berarti bagi
bagi Rusia secara kuat, secara pasti. Lalu dia juga membuat negara G8. Walaupun dulunya Putin termasuk dari G7, tapi dia keluar karena itu tadi bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dilontarkan oleh mereka tetap oleh Putin ditolak dengan mentah-mentah hingga Putin pun keluar dari G8. Nah, di sisi yang lain bahwa diplomasi Rusia berhasil di berbagai negara, termasuk di Arab Saudi yang tidak mau melaksanakan mengeluarkan minyak di atas 1 juta per barel per hari, 1 juta barel per hari. Demikian juga OPEC menolak apa yang telah dilakukan diminta Amerika Serikat, hingga Amerika Serikat kelabakan sekarang mencari bantuan. Inilah realitas yang telah terjadi, bahwa Putin sanggup dan mampu melakukan sebuah perlawanan yang dilakukan oleh berbagai negara Eropa dan juga Amerika Serikat secara umum, hingga Amerika Serikat kolaps sekarang ini. Demikian juga negara Eropa kolaps, kecuali Hongaria, beberapa negara lainnya. Nah, inilah yang telah terjadi. Bahkan dukungan terhadap Rusia demikian semakin meningkat dari hari ke hari. Banyak negara-negara yang minta bantuan Rusia, termasuk Sri Lanka juga minta bantuan Rusia. Jadi bahwa perlawanan terhadap Amerika telah diperhitungkan oleh Putin secara umum. Karena apa? Mereka akan berhitung bahwa Amerika akan menyerang Rusia lewat ekonomi. Amerika tidak akan pernah berhadapan dengan Rusia, termasuk Eropa, karena hitungan mereka adalah senjata. Di sisi yang lain pun, Rusia memahami hal-hal tentang garis besar cara berperang Eropa dan Amerika Serikat. Inilah yang telah terjadi dan mereka mengalami sebuah keguncangan yang amat dahsyat, hingga Rusia pun makin kuat hingga ke berbagai negara dengan bebas. Demikian juga mereka menikmati hasil apa yang telah mereka lakukan. Bahkan Putin menyatakan bahwa kami berterima kasih atas angkat kakinya para investor negara asing hingga menguatkan para investor negara kami. Itulah yang disebut dengan berdikari. Inilah kreasinya sebuah konsep yang ditawarkan oleh Bung Karno kepada di dunia dan dipakai oleh Putin saat ini, yaitu apa? Berdikari. Inilah yang sedang dipakai oleh Putin, yaitu berdikarinya. Jadi berdikari itu berdiri di atas diri kaki sendiri, lalu juga menggunakan konsep kemandirian dalam berpolitik, kemandirian dalam budaya, kemandirian dalam ekonomi, dan yang telah dilakukan oleh Putin dengan cara gemilang. Dan ini berhasil, dan ini sungguh sangat mengagetkan muka bumi. Nah, di sisi yang lain pun kita melihat bahwa Amerika kebingungan dalam menghadapi Putin karena berbagai macam yang dia lakukan gagal secara total. Baik mengirim senjata ke Ukraina gagal karena apa? Dapat dicegat oleh tentara Rusia dan jetnya di berbagai tempat. Bahkan tentara Ukraina menyerahkan diri bersama senjata yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Eropa. Lalu juga penguasaan wilayah yang sudah 145 hari ini berlangsung dengan cepat dan bagus, hingga semua kelompok-kelompok Nazi yang dikreasi oleh Ukraina gagal total, hingga mereka pun menangis, mundur dari segala arena perperangan, kecuali di Donbas. Donbas ini pun sedang digarap oleh Putin biar menjadi bagian dari Donbas secara utuh. Nah, ini pun hanya sedikit wilayah. Nah, lalu ada sebuah pernyataan dari mantan Menlu Henry Kissinger, salah satu tokoh lobi Yahudi di Amerika, yaitu AIPAC. Dia menyatakan bahwa Ukraina harus menyerah secara total
dan tidak memberikan konsesi apapun kepada Rusia, bahkan melepas semua wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Rusia. Jadi secara umum IPEC sendiri sudah menyatakan lewat Henry Kissinger bahwa Rusia telah memenangkan peperangan ini. Ini telah dinyatakan oleh Henry Kissinger sebagai orang bagian terpenting dari lobby Yahudi di Amerika, atau orang Yahudi yang Zionis yang berada di Amerika Serikat, dan telah diakui secara murni oleh Henry Kissinger, hingga Zelensky tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat mengagetkan, bahwa mereka pun menyatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah penaklukan dan penguasaan wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia. Nah, disinilah yang telah terjadi betapa dahsyatnya apa yang telah dilakukan oleh Rusia, hingga membuat kelimpungan Amerika Serikat dan Eropa secara umum. Nah, inilah yang kita lihat, bahwa melawan Amerika Serikat, melawan kebiadabannya, melawan semua imperialismenya, melawan menaklukkannya adalah melawan secara utuh. Jadi kita harus mempersiapkan apapun yang biasa digunakan oleh Amerika, yaitu embargo. Lalu dia masuk ke berbagai negara untuk ikut terlibat untuk mengembargo. Lalu embargo ekonomi, lalu mengembargo senjata, lalu mengembargo pertemanan, lalu mengembargo segala hal yang mereka beli, kebutuhan negara mereka, lalu mengembargo wilayah yang boleh mereka naiki pesawat-pesawatnya, tapi bersama orang-orang yang sangat mendukung Amerika Serikat atau sekutu-sekutunya. Tapi lawan Rusia ternyata gagal secara total. Di ekonomi Rusia tetap mapan, di dalam diplomasi Rusia tetap jaya, di dalam perlawanan dia tetap memenangkan semua pertempuran sampai saat ini. Lalu di dalam mata uang mereka makin kuat, bahkan mereka tidak menggunakan dolar lagi seperti Rusia, Iran dan Turki tidak menggunakan mata uang dolar sebagai patokan mata uang mereka, tapi mereka menggunakan emas sebagai patokan uang mereka. Ini makin memperosokkan uang Amerika secara umum. Lalu juga mereka membuat G8 termasuk Indonesia di dalamnya. Lalu juga mereka investor asing menarik diri Rusia, tapi Rusia memasukkan investornya hingga tidak kosong area-area yang mereka tarik dan keluar dari wilayah. Justru ini merugikan para investor itu sendiri, termasuk juga beberapa pengusaha-pengusaha minyak yang telah meninggalkan, termasuk Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, dan ini saat ini sudah dikuasai secara penuh oleh Rusia secara total, hingga peperangan ekonomi yang telah dicanangkan oleh Amerika Serikat dan Eropa gagal total. Demikian juga hubungan diplomatis, bahkan negara-negara yang dulu pro pada Amerika saat ini menjauh kepada Amerika, mendekati Rusia seperti Arab Saudi. Lalu Israel pun menjauh dengan Amerika saat ini, karena mereka lebih banyak menekan Zelensky untuk menyerah atau berdamai. Di sisi yang lain juga mereka menyatakan bahwa Zelensky wajib untuk berdamai dengan Rusia tanpa meminta apapun dari Rusia. Lalu Israel pun tidak mengirim senjatanya ke Ukraina. Nah, inilah yang sangat-sangat kuat yang telah dilakukan oleh Rusia dengan sangat baik, sangat sistematik, dan berhasil. Inilah revolusi mental yang diidealkan oleh Bung Karno di masa lalu.
Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita belum merdeka, ekonomi kita marit dan didukung oleh beberapa orang-orang kapitalis yang melakukan aksi-aksi pemberontakan. Demikian juga Soekarno dimusuhi oleh ABRI hingga Soekarno sampai 8 kali mengalami rencana pembunuhan, granat, tembak, tapi gagal semua. Nah, tapi ini tidak pernah dituntut atau dibuka oleh ABRI melakukan sebuah penyelidikan siapa pelakunya, tidak pernah, tapi hanya bisik-bisik tetangga saja yang diberikan kepada Soekarno tanpa pernah menyebut pelaku dan orang yang menyuruh, seperti itu. Nah, disinilah yang sangat-sangat dahsyatnya di politik yang telah dilakukan oleh Rusia. Dan secara sosial ekonomi mereka sangat berjaya, sangat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki sebuah kekuatan, mereka telah memiliki kehebatan dalam melawan Amerika Serikat CS. Inilah yang telah terjadi di wilayah Rusia. Hingga kemarin Putin pun mengeluarkan pernyataan bahwa warga Ukraina akan dijadikan warga Rusia secara umum dan Ukraina akan dihapus dari peta dunia. Dan Odessa pun telah diserang oleh Rusia melalui dengan rudal dan menghasilkan persenjataan miliaran US dollar telah hancur lebur. Demikian juga di laut Odessa. Nah, jadi perlawanan yang Putin lakukan ini bukan hanya dalam bentuk militer, tapi juga dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk politik. Nah, inilah yang saya sebut bahwa berdikari dalam ekonomi, berdikari dalam politik, berdikari dalam budaya. Inilah telah berhasil dilakukan oleh Putin yang ingin diharapkan oleh Soekarno pada masa lalu di Indonesia Raya. Nah, ini sekarang dipraktekkan oleh Putin secara nyata, secara konkret, dan secara penuh melalui aksi nyata yang telah dilakukan olehnya, melalui para pengusaha-pengusaha yang ada di Rusia, hingga mereka pun membekukan aset-aset orang-orang Amerika, Eropa yang memiliki aset di Rusia hingga diambil alih oleh Rusia. Demikian juga Amerika, walaupun membekukan miliaran US dollar uang dari Rusia dan para pengusahanya, tapi tidak memiliki pengaruh apa-apa kepada Rusia secara umum. Dan di sisi lain juga adanya Lituania pun akhirnya bersama Uni Eropa telah mencabut embargo penjualan minuman ke Eropa dan juga ke Lituania, serta menjual biji-bijian seperti gandum, kacang-kacangan dan lain sebagainya melalui Lituania. Telah dibuka oleh Lituania melalui kesepakatan Uni Eropa kemarin, dan telah berhasil. Dan Rusia menambah devisanya kembali melalui pengiriman barang-barang yang diharapkan oleh Lituania dan Eropa secara umum. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Putin merupakan sebuah keberhasilan dalam melawan hegemoni Amerika Serikat di muka bumi ini, melawan efek gentar yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau deterrence yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah diabaikan oleh Rusia. Demikian juga akhirnya dapat negara-negara lain pun dapat contoh hingga berani melawan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat berarti dari bentuk perubahan di muka bumi ini yang telah dilakukan oleh Putin dengan cara cemerlang, berhasil dan sukses. Hingga Boris Johnson pun mengatakan dia ketakutan nanti G20 itu akan dijadikan arena politik Putin bila negara-negara Eropa dan Amerika tidak hadir di dalam G20. Ternyata Boris Johnson mengatakan kita harus hadir ke sana. Jadi mereka G7 telah sepakat akan hadir ke G20-nya Indonesia di Bali. Nah, jadi itu merupakan salah satu bantuan secara tidak langsung dari Putin untuk Indonesia. Jadi
sebenarnya mereka tidak mau hadir, jadi mau jadi hadir kembali karena adanya Putin. Tapi terlepas daripada itu, Putin telah memenangkan arena pertempuran politik